Konon orang tua ini memiliki kemampuan untuk mengubah nasib. Pria ini membenci omong kosong seperti itu. Dia hanya meliriknya dan pergi tanpa memperhatikan. Tidak tahu bahwa takdirnya sendiri akan berubah mulai malam ini. Namanya Harry, seorang penjudi. Tapi teruslah malang, tidak peduli pintu apa yang dia pilih, dewa keberuntungan akan menghindari pintu itu. Dia kalah semua kali. Kali ini juga. Ketika hanya ada beberapa koin yang tersisa, Harry memutuskan untuk memainkan semuanya. Pada saat itu, seorang wanita datang. Coba pintu di pojok. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia samar-samar mendengarkan kata-katanya. Tempatkan taruhan koin di sudut. Wanita itu meletakkan tangannya dengan ringan di bahunya. Akhirnya, Harry menang. Letakkan semuanya. Apalagi yang harus dia tiadengti kehilangan. Dia sekali lagi tanpa sadar mendengarkan kata-katanya. Kelereng terus bergerak di atas meja taruhan. Wanita itu meletakkan tangannya dengan ringan padanya lagi. Jadi Harry terus menang entah kenapa. Wajahnya penuh tanda tanya. Taruh ulang nomor itu lagi saja. Dia mematuhinya untuk ketiga kalinya, memasukkan semua koin ke dalam kotak 10. Meja berputar lagi, tangan wanita itu dengan lembut bersandar di tangannya. Dealer akan menjatuhkan kelereng ketika dia terganggu oleh teriakan seorang gadis. Tangannya terpeleset tetapi dengan cepat ditangkap. Penurunan ini lagi menyebabkan kelereng mendarat di kotak 10. Harry tidak bisa mempercayainya. Wanita ini adalah dewi keberuntungannya. Malam itu dia tidak bisa menahan pesonanya. Jadi dia membawanya kembali ke kamarnya. Ketika dia bangun, dia sendirian di kamar. Dia juga terkejut mengetahui bahwa dia memiliki gelang di pergelangan tangannya. Itu gelang yang sama yang dipakai wanita tadi malam. Tampaknya menempel di kulit Harry tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melihatkannya. Dia melirik ke samping, dan segera melihat dua kata besar yang menarik perhatiannya. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan. Bisa berkemas dan berangkat kerja seperti biasa. Di jalan, tiba-tiba seekor kucing hitam tiba-tiba bergegas keluar. Buat Harry mengerem keras. Kucing hitam itu menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, seorang gadis kecil sedang mengendarai sepedanya ke sekolah. Saat memundurkan mobil, pria ini dengan ceroboh melirik koran. Tidak hati-hati harus. Gadis itu segera dibawa ke ruang gawat darurat. Gadis itu adalah putri Harry. Untungnya, gadis itu hanya mengalami cedera kulit, tidak terlalu serius. Malam itu, wanita dari kemarin bernama Eve datang kepadanya lagi. Dia sepertinya tahu segalanya tentang dia. Terlepas dari kecurigaannya, dia tidak menjelaskan sama sekali. Hanya mengatakan, gelang itu akan memberinya keberuntungan tanpa akhir. Namun, selain beruntung, dia juga harus membayar harganya. Tanpa menunggu Harry mengajukan lebih banyak pertanyaan, Eve buru-buru pergi. Dia merasa bahwa dia hanya pembicara yang ambigu. Sebagai seorang detektif FBI, dia adalah seorang ateis. Tentu saja dia tidak akan percaya keanehan seperti itu. Tapi apa yang terjadi setelah itu membuatnya tidak bisa mempercayainya. Dikatakan bahwa gelang ini dapat membawa keberuntungan tanpa akhir. Jika Anda pergi berjudi dan memakainya, Anda pasti akan menang, bahkan jika Anda ingin mati, itu sulit. Harry pasti tidak percaya, jadi dia pergi mencari penipu untuk mencoba. Trik jalanan ini terlihat seperti ujian kecepatan. Tapi itu benar-benar tidak mungkin untuk menang. Harry secara acak mengambil kartu. Namun ketika dia membaliknya, dia benar-benar menang. Penipu saat dia tidak muncul. Mari kita coba lagi. Dia ingin pertaruhan 4 kali lipat dengan Harry. Harry setuju tanpa berpikir. Tangan si penipu semakin cepat, kali ini dia benar-benar bermain. Adapun Harry, masih hanya menempatkan uang pada satu kartu. Namun ketika dia membalikkan kartu, dia masih menang. Kalah 2 kali berturut-turut membuat si penipu sangat tidak sabar, sarankan untuk mencoba lagi. Kali ini, dia tidak mengalihkan pandangannya dari Harry. Harry juga hanya menatap lurus ke depan, bahkan tidak melirik kartu-kartu itu. Mengambil. Harry membalik kartu di tengah. Penipu itu marah dan lari ke jalan. Dia tidak mengerti mengapa dia sangat beruntung. Tapi Harry masih tidak percaya kata-kata Eve. Dia pergi ke trek anjing dan bertaruh pada pelari paling lambat. Perlombaan dimulai, anjing-anjing berlari dengan liar. Harry heran, angka normal 1 selalu yang paling lambat. Sekarang memimpin jauh dari anjing-anjing lain. Dia tidak sengaja melirik nomor di tiket orang di sebelahnya. Nomor 6 adalah anjing yang paling lambat berlari. Dia menawarkan untuk bertukar tiket dengannya. Melihat bahwa tiket yang dia pegang adalah nomor 1, dia setuju untuk mengubahnya tanpa berpikir.
Pada saat itu di ruang kontrol, staf secara tidak sengaja menumpahkan cangkir air. Secara tidak sengaja mengaktifkan robot kelinci untuk menarik anjing. Jadi semua anjing berhenti, hanya nomor 6 yang masih berlari menuju garis finish. Semuanya sangat liar. Harry benar-benar kagum, dia harus mempercayai kata-kata Eve. Sepanjang hari, dia hanya memikirkan gelang itu dan apa yang dikatakan Eve. Saat berburu penjahat yang lebih muda jauh di depan Harry. Karena dia tidak ingin kehilangan penjahat. Dia tidak banyak berpikir, tanpa sadar menyentuh gelang itu. Memutuskan untuk bertaruh pada kekuatannya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Lalu abaikan arus mobil kencang, langsung buru-buru ke jalan. Mobil yang melaju seperti anak panah bahkan tidak bisa melihat Harry. Dan dia menghindarinya dengan sempurna. Sama seperti itu dihitung dengan benar. Ketika penjahat melihat itu, dia tercengang. Harry mengikuti momentum itu dan melompat ke arahnya, menangkap penjahat itu. Kembali di kantor FBI, semua orang menonton TV. Dia juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu dan membeku lagi. Dia tetap naik kereta untuk mengejar penjahat, kemudian mengubah rencananya. Kereta yang akan dia naiki mengalami kecelakaan serius. Gelang keberuntungan ini membantunya melarikan diri dari sabit kematian sekali lagi. Gelang ini sepertinya menempel di kulit Harry. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menghapusnya, itu tidak berhasil. Meskipun berisiko terpotong, dia memutuskan untuk memotong utasnya. Mata gergaji berputar dengan cepat, menyebabkan api menyembur ke segala arah. Tapi gelang itu masih tidak terluka. Orang ini meningkatkan kecepatannya lagi. Terakhir, bahkan pemotongnya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu membuat Harry ingin menjadi gila. Meskipun memakainya akan memberinya keberuntungan. Taruhan di mana untuk menang, hidup mekar. Tidak bisa mati, tapi lebih menyedeng tekaan dari kematian. Pertama kali dia lolos dari kematian, putrinya hampir kehilangan nyawanya. Kali kedua dia lolos dari kematian, bawahannya mati tanpa sebab. Mungkin itu harga yang harus dibayar. Setiap kali dia beruntung, orang-orang di sekitarnya memiliki nasib buruk. Harry merasakan gelang itu perlahan mengambil alihnya. Rekan ini mengambil gambar gelang untuk dibawa kembali untuk penelitian. Tidak lama kemudian, penelitian itu membuahkan hasil. Mereka pergi menemui profesor sejarah. Dia mengeluarkan kotak koin kuno. Karakter di dalamnya persis sama dengan yang ada di gelang. Satu-satunya perbedaan adalah gelang itu memiliki kepositifan ekstra. Karakter ini adalah gambar Yin dan Yang Bagua. Profesor memberitahu mereka tentang legenda yang telah dia dengar sejak lama. Legenda mengatakan bahwa cincin ini pertama kali muncul di tangan Wang Guifei selama dinasti Tang di Cina. Sejak memakainya, hidupnya mulai berkembang. Diperhatikan oleh kaisar, dipromosikan menjadi selir. Kemudian, dia bahkan mengendalikan takhta. Setelah pemberontakan Ansi, para abdi dalam semua khawatir kehilangan negara. Kaisar harus dipaksa untuk mengeksekusi Wang Guifei. Sejak itu cincin itu juga menghilang. Gelang itu ada di tangan Harry. Kemungkinan besar gelang Wang Guifei di masa lalu. Sedikit yang Harry tahu bahwa dia sedang diikuti oleh orang misterius. Dia menangkap Harry dan Eve untuk mengambil gelang itu darinya. Dia tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatannya. Orang misterius yang memegang pistol, syarat dengan peluru. Arahkan lurus ke kepala Harry dan tarik pelatuknya tanpa ragu. Gelang keberuntungan adalah untuk membantunya lolos dari kecelakaan. Orang misterius itu masih belum berhenti. Dia memuat 2 peluru lagi, mengarahkan moncong pistol ke kepala Harry. Ketakutan yang mengerikan membuat seluruh tubuhnya bergetar. Pistol dimuat, Harry hidup kembali. Cukup bermain, kali ini dia terisi penuh. Mari kita lihat bagaimana dia masih bisa menghindarinya. Percaya pada gelang itu. Kata-kata Eve membantunya mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat itu, di lantai atas. Anak itu sibuk bermain game dan tidak menyadari bahwa air di bak mandi sudah penuh. Air merembes melalui lantai dan mengalir ke lantai. Saat pistol akan menarik pelatuknya. Orang yang meninggal adalah orang yang misterius, dan Harry lolos dari tangan maut. Di atas adalah isi dari episode pertama serial Amerika, Stanley is Lucky Man. Sangat kaya dan juga sangat menarik. Gelang kecil bisa mengubah takdir seseorang. Kisah gelang misterius itu baru saja dimulai.